satu hari dapat $400, satu hari dapat $700. Hidup itu ibarat uang. Awal terlihat bernilai, di akhir akan seperti bingkai. Saat ini, langkah kita di era milenial, eranya anak muda. Investasi merupakan hal yang baru bagi kita semua. Saya hadir di sini, memberikan edukasi, berbagi cerita. Karena bagi saya, investasi merupakan seni dalam menganalisa, mengelola keuangan, mengatasi emosi, berbagi rezeki. Karena itu, saya di sini untuk Anda. Oke, kembali lagi kita di Bench Studio Bali, dan kali ini kita melanjutin obrolan di part pertama yang kemarin, dimana yang di awal, jadi sahabat bisa klik linknya di atas, dan di deskripsi juga sudah kita cantumin ya, yang belum tahu apa yang kita obrolin di bagian pertama ya Mas ya. Dan di bagian kedua ini kita bahas tentang kesedihan, dimana terakhir obrolan kita itu tentang habit dan karakter yang tidak boleh dilakukan oleh seorang trader ya. Apa itu? Ya, yang pertama apa ya? Karena kan konsepnya trading itu kan selalu high risk. Jadi Dan untuk back returnnya ini nggak mesti nih. Bisa no, bisa yes, ya kan? Jadi ya nggak ada yang istilahnya kalau kamu berani menggamblingkan seluruh kekayaanmu ya kamu sudah harus siap bangkrut. Kalau kamu berproses pelan ya hasilnya juga mendasar. berarti kesimpulannya trading itu benar-benar high risk, risikonya sangat tinggi dan tidak akan mampu untuk 100% profit terus. Nggak akan mampu ya Mas ya. Bahkan sudah saya tambahkan, dulu itu saya pernah dengar selentingan orang yang berkecimpung di dunia trading ini. Sempat ada jargon atau istilah itu bergerak dalam bidang ini, ada yang namanya datang pakai Honda Accord, datang, pulang pakai Honda Grand. Ya habis uangnya karena benar-benar dipertaruhkan semua buat di meja trading ya. Iya. Jadi kesedihan orang trading itu lebih banyak ke ruginya. Dari yang saya dengar ya, dari 10 pemain trading ya pada saat dulu ya, 10 mungkin 12 mengalami kerugian. Lebih dua? Iya. Kenapa? Ya karena di situ ya sifat-sifat karena benar-benar gimana ya, kita benar-benar gambling kan di sini. Iya. Yang nggak pakai perhitungan, benar-benar uangnya uang cepat. Jadi ya pada saat hari ini saya bisa dapat $1.000, wah besok pasti bisa. Nah besok pasti bisa itu nggak ada yang bisa. Nah jadi ketika kita dapat keuntungan besar, belum tentu lo besok bisa. Iya, jadi kan kita sama seperti melakukan trading ini yang memang berdagang kan, kita berdagang tapi di dalam komoditi yang berbeda. Ya sudah, yang orang berdagang seperti di toko-toko itu kan nggak selalu tiap hari sama. Iya. Ya untungnya hari ini tuh bisa buat mungkin 3 hari ke depan. Ya kita dikumpulkan lah. Jadi nggak ada yang benar-benar kekayaan datang dalam waktu yang instan itu, kalau menurut saya nonsens ya. Jadi yang pertama, kekayaan nggak bisa datang dengan instan ya kan Mas ya. Lalu kira-kira selain itu apa nih yang benar-benar kesedihan yang mungkin pribadinya Mas? Saya memang benar-benar dalam sebenarnya di dunia kayak gini. Bahkan saya itu bisa dikatakan from hero to zero. From
biasanya from zero to Nah hero. ya, kalau saya nggak kebalik, from hero to zero, dari punya semuanya sampai nggak punya apa-apa. Oke, yang punyanya apa? Kendaraan mungkin. Kendaraan punya, rumah punya, keluarga punya, ini hilang semua. Ya benar kan, dari from hero to zero kan. Ya jadi, ya karena sifat saya dulu mungkin ya, nggak terlalu menguasai product knowledge, memiliki sifat greedy, terlalu kepengen cepat kaya. Ya akhirnya tanpa kepengen proses fase yang harus saya lewati itu, saya jadi ibarat A, B, C, D, E itu saya nggak melewati. Saya dari A langsung kepengen ke M, Ke M. ke M. Terus loncat lagi, akhirnya enggak. Saya dari A ini akhirnya mundur saya. Karena saya terlalu mempertaruhkan segalanya. Akhirnya hilang segalanya. Ya, yang saya bisa petik, trading ini memang sangat menjanjikan bagi orang yang memiliki kesabaran, bukan bagi orang yang mampu atau apa. Kalau orang sabar, pasti dia sukses. Pasti loh ya, saya bilang pasti sukses. Kenapa saya bilang pasti sukses? Karena trading ini memang menjanjikan kalau kita tidak under pressure. Betul. Betul ya, sahabat ya. Kalau kita tidak under pressure, sebelumnya saya dari 3 kali ini boleh dikata 3-tiganya uang panas. Jadi Mas ini pernah pakai uang panas ya? Ya, anggaplah semuanya uang panas. Uang panas. Sebenarnya kan trading ini, anggaplah saya memiliki kekayaan 100.000. Maksimal yang boleh saya tradingkan untuk maksimal loh ya 10.000. Betul. Jadi anggaplah 10.000 ini hilang, ya sudah tidak apa-apa. Karena ada ya, buffer buffer 90.000. Nah, kalau dulu saya punya uang 100.000 nih. Saya trading 2 juta. Nggak masuk akal kan? Ya, seperti itu. Saya trading ini sangat menjanjikan kalau kita bertrading dengan uang dingin loh ya, bukan dengan uang panas. Kalau dengan uang dingin pasti sukses. Uang dingin, kita punya kesabaran, insya Allah pasti sukses. ada tekanan, insya Allah pasti sukses. Nah, yang ketiga, jadi yang kedua tadi kan benar-benar nggak boleh greedy, tidak boleh pakai uang panas ya kan. Dan yang ketiga itu adalah apa yang tadi itu? Buffer. Ya. Kan, buffer kita itu harus 90% lebih banyak dari yang kita tradingkan. Nah, yang terakhir mungkin dari circle-nya Mas Vicky, karena kan di bagian pertama kan sahabat-sahabat beliau, lingkungan beliau yang juga menyupport beliau dan percaya kepada beliau untuk ikut menginvestasikan uangnya. Nah, setelah mengalami kejadian yang kurang baik itu, bagaimana perasaan mungkin sahabatnya Mas Vicky ataupun Mas Vicky sendiri ke sahabat-sahabatnya dengan keadaan yang seperti itu? Ya pasti kepercayaan hancur semua. Percayaan ya? Hancur semua. Tapi kan itu tidak disengaja oleh beliau. Jadi kembali lagi tidak disengaja. Tapi kan itu sangat jadi mereka hanya tahu ini saya punya uang, saya tahu kamu, saya nggak tahu kamu mau ngapain. Ya. Seharusnya kamu menjaga uang saya seperti uang kamu, kan seperti gitu dong. Kalau misalnya saya nih punya 1 juta nih, saya percaya nih sama Mas Ferry. Ya saya 1 juta ini ya terserah mau Mas Ferry buang, mau Mas Ferry apa, pokoknya saya percaya Mas Ferry seharusnya saya mempergunakan uang orang-orang yang saya gunakan ini seperti uang saya sendiri. Saya pada saat itu saya kurang memiliki responsibility yang benar-benar istilahnya ya, saya pada saat itu saya cuma berpikir ya high risk ini tanpa harus saya memikirkan moral orang-orang yang sudah saya pinjam ini gimana. Jadi saya cuma berpikir dari sayanya. Ya, kalau dari mereka pasti hancur semua kepercayaannya. Jadi memang fenomena yang seperti ini kan udah sering sekali ya Mas Vicky ya. Karena kan ketika sahabat kita percaya dengan kita tolong, jadi kita juga nggak ada niatan. Nah itulah trading. Jadi benar-benar seperti tadi sangat beresiko tinggi dan juga kita nggak boleh greedy dan nggak mungkin kita akan mendapatkan keuntungan. Kadang juga kita trading benar tiba-tiba rugi.
mungkin teman-teman kita juga memikirkan kok bisa rugi ya. Pokoknya kalau trading sehat itu menurut saya jangan yang mempertaruhkan segalanya. Jangan mempertaruhkan segalanya. Jadi kalau kamu memiliki 10, maksimal kamu gunakan 1. Pakai 1, pakai 2. Jadi selalu ada backupan. Ya, kalau saya dulu kan saya punya 10, saya pakai 2000. Jadi ya pasti istilahnya kalau secara letterlock, secara buku itu ya sudah orang yang mengerti ini pasti tahu ya ini anak ini pasti bangkrut. Karena secara konsep juga aur-auran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tapi setelah saya paham, semakin kesini, apalagi semakin perkembangan zaman seperti sekarang, semua platform di mana-mana ada Binomo, Forex, dan yang lain-lain. Dan banyak anak muda hari ini yang sangat sukses yang mungkin mereka benar di jalur yang benar, tidak menggunakan uang panas. Ya. Karena kalau saya berani garanti 1000% kalau pakai uang panas dan tidak berdasarkan kemampuannya pasti akan ludes. Karena kan tiap bulan harus memenuhi tagihan-tagihan kan dari uang panas ya kan itu. Oke, jadi sahabat bisa simpulkan ya emang beliau pengalamannya banyak juga, kesedihannya juga beliau udah bisa mengatasi karena kembali lagi karena pengalaman beliau ya. Dan nggak semua orang mampu seperti beliau. Mungkin saya juga nggak bakalan mampu di posisi beliau dari tahun 2006 bahkan sampai sekarang pun beliau masih aktif dan tanda kutip mungkin dengan nominal yang nggak terlalu banyak. Jadi sekarang kita tanya kesenangan. Jadi kan kesedihan, sekarang kesenangannya nih biar sahabat juga lebih semangat untuk belajar ya kan Mas ya. Karena banyak sahabat-sahabat kita yang mereka tuh bingung sebenarnya. Kok ada orang bisa kaya dari trading, caranya gimana, modalnya ada yang ratusan ribu. Nah, mungkin dari Mas Vicky kesenangan di saat trading itu, saat jadi broker itu apa yang buat Mas Vicky kayaknya aku bakalan berhasil ya di saat itu? Di saat itu kesenangan saya ya, saya nganggap wih gila ya, kita dapat uang besar dalam waktu yang cepat. Hanya ada di dunia ini, hanya di dunia trading ini. Trading aja. Di mana sekarang kita coba ya, misalnya dari sekarang kita ambil lah UMK ya. UMK anggaplah umumnya UMK 3 juta. 3 juta. Sekarang kalau kita misalnya kita punya dana anggaplah 10 juta, kita bisa dapat 3 juta tanpa harus bersusah-susah 9 to 5. Ya kan? Paling kita kerja cuma sehari berapa menit, tanpa harus 9 to 5 kan? Ya. Jadi kenapa kok anak muda sekarang sukses-sukses? Ya mungkin cara mereka benar-benar menggunakan waktunya dengan benar, menggunakan uangnya dengan benar. Jadi itu poin-poin mereka ya kalau di untuk zaman sekarang ya. Kalau dulu memang saya pernah merasakan satu hari dapat $400, satu hari dapat $700. Itu satu hari loh. Satu hari loh ya. Satu hari. Bahkan ini sebenarnya bisa kalau kita, tapi kan kembali lagi kita membreakdownnya jangan harian, kita membreakdownnya ya harus sebulan ini gimana antara lose sama profitnya balance nggak atau menang loss-nya atau menang profitnya, itu baru kita bisa membreakdown. Kalau cuma sekedar dapat harian ya nggak usah trading, banyak itu situs-situs judi online kan, ya sudah judi online aja. Kalau gambling loh ya, tapi kalau ini kan semua ada pengetahuannya, bisa dipelajari kalau ini begini. Jadi kalau menurut saya ini yang di apa ya istilahnya ada pakemnya gitu loh, ada kuotanya. Jadi sehari misalnya ini saya punya 10 juta, sehari saya nyari 100.000 saja deh. Bisa 100.000, jangan 10 juta. Wah saya hari ini nyari 5 juta, nggak masuk akal. Kita cari 1%-nya aja dari dana kita, bisa, pasti bisa. Karena dengan buffer yang sangat besar, dengan target yang sangat kecil, pasti bisa. Tapi kan target ini kita targetkan harian. Sehari 100.000, anggaplah misalnya kita naik 20 juta, naik 200.000. Pokoknya 1% dari modal itu harian, itu pasti bisa.
Dan kesenangannya mungkin dalam trading itu benar-benar kalau mampu bisa membalikkan apapun ya Mas ya kan, dengan waktu yang singkat ya Mas ya. Memang uang besar hanya bisa didapatkan dalam dunia forex. Nah, kan, jadi sahabat dengarkan, kalau memang mau cepat ya hanya di trading tepatnya, tapi tetap ada risiko yang sangat tinggi ya kan Mas ya. Jadi kalau mau beli apa, apalagi kata beliau tadi seminggu bisa $300, $700, 8 juta lo dapat sehari lo ya. Sehari lo ya. Jadi bayangin bisa beli apa ya kan Mas ya. Tapi ya ada kesenangan, ada juga kan kesedihan ya Mas ya. Jadi nah yang terakhir ini apa namanya? Pesan Mas Diki bagi anak-anak muda. Anak-anak muda gimana sih caranya biar trading itu biar apa namanya biar berhasil, biar bagaimana caranya mengontrol emosi biar nggak greedy, biar mampu menjadi generasi muda yang sukses di dunia trading. Ya di compare aja sama kerja real. Jadi kalau kita misalnya kerja real ya yang pertama kerja real itu ya kerja real ya kita ikut orang, misalnya kerja di PT apa gitu kan. Anggap kita misalnya 1 bulan dapat 3 juta, kita berangkat jam 9 pulang jam 5. Ya kita komparasi aja sama itu. Coba kalau misalnya kita di dunia trading, kita ambil jam kerjanya anggap 30 atau 40% dengan target ya nggak jauh-jauh dari ini, dari hasil yang kita dapatkan dari bekerja. Kalau kita mengharapkan yang keterlaluan ya ya juga nggak bisa. Cuman bukan nggak bisa sih, nggak bisa fix kan, harus pasti dapat segini kan juga nggak bisa. Tapi kalau kita mengecilkan target kan pasti bisa. Misalnya kita anggap kita punya 100 juta, kita nyari 500.000 sehari itu kan bisa. Sedangkan 500.000 sehari kerja di mana? Nominal 500.000 sehari. Betul. Jadi poin yang pertama kerja real, di compare sama kerja real. Jadi bekerja sambil trading. Jadi kita nggak terlalu greedy kerja. Kalau misalnya saya ikut orang yang saya dapat 5 loh. Kalau saya di trading dengan jam kerja saya anggaplah separuhnya, saya juga bisa dapat 5 atau 6. Nah, itu kan sudah istilahnya, wah iya ya, saya bisa kerjakan yang lain. Jadi trading mungkin bisa menjadi bisnis utama, tapi kan kita bisa jalankan bisnis yang lain. Apa kesenangan kita misalnya. Itu poin yang pertama dari waktu ya, kita nggak harus trading fleksibel. Nah yang kedua ini tentang gimana yang membuat Mas Vicky itu yakin bahwa di trading itu bisa sukses, karena kan banyak anak muda juga kan takut nih, dia mau tapi karena dia banyak nggak tahu, sekalipun dia sudah kerja, apa yang harus memotivasi para sahabat untuk aku harus berani nih coba, apalagi aku udah kerja dan aku mau sambil ada investasi kecil-kecilan. Apa nih mungkin masukannya Mas? Ya kalau masukan dari saya, karena hari ini dunia sudah seperti itu, komoditinya sudah seperti ini. Jadi ya kita suka nggak suka kita harus berkecimpung di situ. Jadi ya kita tetap bisa kerja yang konvensional, kita bisa di sini dulu dapat income tambahan, tapi bisa mengalahkan income utama kita. Oke, jadi poin kedua tampil itu bahwa kita udah berada di eranya. Ya, sudah berada di eranya. Jadi ya kita harus berkecimpung di dunia harus ini. Harus berkecimpung, mau nggak mau seperti teknologi dari dulu, dari tahun 2000-an sampai sekarang kan udah sangat-sangat maju. Begitu juga kita mencari penghasilan tidak harus selalu kita fokus ke pekerjaan real. Terkadang kita juga harus bisa memaksimalkan atau memanfaatkan yang namanya sosial media. Kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi, bukan hanya di trading kan Mas ya, banyak yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu salah satu alternatif ya Mas ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Poin yang ketiga itu yang paling sering ditanyakan ke channel ini itu Mas, emosi Mas. Apalagi di umur-umur kayak kita di umur yang masih 20-an, yang dia depositnya 1 juta, dia udah ngeklik sekarang
marketnya berbalik arah, emosinya menggebu-gebu, merasa dirinya paling mampu. Dengan pengalamannya Mas Vicky, bagaimana cara mengatasinya seperti itu, Mas? Berat kalau compare-nya sama diri saya ya, karena saya benar-benar udah istilahnya pahitnya udah saya makan semua. Nah, biar nggak ada korban pahit lagi, Mas. Ya, apa ya? Ya, jangan buru-buru. Kalau pengen nyemplung di dunia ring, jangan buru-buru. Kita coba dulu. Jangan buru-buru ya. Nah, jangan buru-buru kan setiap platform ada demo kon ya. Ada demo-kon. Paling Ya. enggak kita minimal, kalau saya ya minimal 3 bulan kalau itu sudah mahir, baru kita proses untuk real money-nya kita injek. Bener kan? Jadi 3 bulan kan, apa yang saya katakan juga. Ada aku demo kok banyak ya. Ya banyak apa demo. Pakai belajar Udah aku dong. demonya udah buat awur-awuran, di minggu kedua baru benar-benar kita letakkan itu uang kita. Iya. Posisikan diri bahwa aku demo itu uang kita. Kalau pertama mungkin minggu-minggu pertama untuk belajar. Belajar. Kalau nge-sell segini apa ya, kalau nge-buy segini apa ya, itu kan kita untuk mengenal medan ya. Benar. Minggu kedua baru posisikan ya, ini uangku. Jadi kalau memang loss, kita juga bisa merasa sakitnya. Dengan 3 bulan, gimana ini perkembangan kita secara mental? Kalau memang, wah, ya itu baru. Pokoknya itu yang saya pesan. Kalau Anda punya 10, maksimal yang Anda tradingkan 10% dari yang Anda punya. Oke, jadi udah paham kan? Quote yang terakhirnya yang paling benar. Ketika Anda punya 10, Anda pakai 10% dari modal. Jadi itu kuncinya ya Mas ya. Kuncinya di sana. Dan itu sangat benar-benar gimana ya? Benar-benar pembelajaran bagi saya juga kan, karena pengalaman saya juga nggak terlalu banyak seperti beliau kan. Kita juga sering sharing pengalaman Karena, beliau. nah, saya katakan, karena yang saya tahu kan, siapa ya? Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu kalau saya tahu masuk jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi 85% dari aset kekayaannya berupa saham. Saham loh ya. Gila. Seorang Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Jadi kalau orang bilang kok bisa Sandiaga Uno ini dibilang orang terkaya masuk jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Dia bahkan ini dari omongannya dia sendiri. 85-90% dari total kekayaannya dia berupa obligasi. Obligasi bisa di saham, dan pasti dia main korek apa. Pasti, Tetapi karena mungkin dia kan juga pernah Pernah. realnya juga bisa dia pernah punya. ya. Jadi ya kan, kalau Bapak Sandiaga kan sudah punya mungkin emosi apapun, sudah percaya kan, sudah mampu lah dia mengatasi masalah-masalah. Jadi itu salah satu contoh yang patut kita juga apresiasi, dan semoga kita dan sahabat juga bisa mengikuti jejak beliau kan, itu Mas ya. Oke, jadi sudah ada 2 hal yang kita bahas di bagian kedua ini, kesenangan dan kesedihan. Jadi seperti itulah yang namanya seorang trader ya Mas ya. Ada titik jenuhnya, ada titik kesenangannya dia, ada hal-hal yang benar-benar terpuruk. Jadi setiap orang trader itu masing-masing berbeda, mempunyai masalah ya. Dan semoga dari penjelasan Tadi kan kembali lagi ke kalau punya 10 maksimal yang ditradingkan 10% dari yang dia punya. Nah, target itu 1% dari yang ditradingkan. Terserah time frame-nya mau, saya dapatnya per hari, per bulan. Itu kontrol dirinya seperti itu, biar nggak terlalu kemana-mana. Benar. Jadi itu sedikit saran buat sahabat yang mau trading kan dengan modal kecil. Penting kan aja, pokoknya punya modal 1 juta gitu, modal 1 juta, 10%-nya dipakai trading, terus keuntungannya 1% nanti modal. Jadi nggak terlalu habis-habis kan Mas ya, apalagi karena sekarang kan susah, kerjaan susah juga. Nah di sini trading itu kan kita bisa kapan saja, di mana saja, dan kita juga nggak terlalu dikejar-kejar. Jadi itu yang bisa kita obrolin ya Mas ya, dan terima kasih banyak udah sharing-sharing nih, karena jarang loh seorang trader itu yang banyak orang yang trading tapi nggak banyak orang yang mampu menjelaskan keuntungan, kerugian, kesenangan, kesedihan, itu jarang. Karena orang baru trading 3 bulan rugi udah mengatakan, aduh ini nggak bagus. Makanya dari perspektif beliau yang saya tangkap, nggak tahu sahabat juga nangkapnya gimana. Jadi beliau ini benar-benar menjelaskan tentang
sisi baiknya ada, sisi buruknya ada, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk mampu untuk melawan hal-hal yang buruk itu ya Mas ya, untuk mencapai kesuksesan di dunia trading. Ya kan Mas? Itu aja, mungkin ada yang Mas kita tambahin Ya, itu aja. penutupnya. Cukup ya? Itu aja buat sahabat trader. Thank you, terima kasih banyak yang udah nonton bagian pertama dan bagian kedua. Semoga kedepannya para sahabat yang baru belajar dan kita juga semakin sukses ya di dunia trading. Itu aja dari saya. Terima kasih buat Mas Vicky. Sampai jumpa di video selanjutnya.